Ya, shalom jemaat Tuhan. Haleluya, dimanapun kita berada saat ini, kita percaya kita mau beribadah dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Sebab kita percaya karena Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi penolong dalam hidup setiap kita. Tanpa terasa sudah kita memasuki pertengahan bulan Oktober, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur, mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau bersatu hati dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan daripada-Mu ya Bapa bagi setiap kami. Kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang ada yang Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah setiap kami boleh mempergunakan setiap kesempatan untuk beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, yang rindu mengalami jamahan lawatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau lah yang mendengar setiap doa, setiap seruan hati kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Apapun yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami percaya tangan penyertaan Tuhan tidak akan pernah terlepas daripada kehidupan setiap kami. Kau akan selalu menyertai setiap kami, menjaga kami. Oh, terima kasih Tuhan, apa yang kami kerjakan kami percaya Tuhan yang membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan terlebih buat gereja kami ya Bapa. Berkati Bapak Gembala kami, berkati seluruh keluarga besarnya, tim pengembalaan semua Engkau Allah yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar visi yang baru daripada Tuhan bagi Tuhan tim pengembalaan agar boleh menggembalakan setiap kami jemaat untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah yang mengurapi gereja kami dalam setiap ibadah kami Tuhan, meskipun kami melakukan secara online, tapi kami percaya Tuhan tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau Tuhan, kuasa-Mu bekerja menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ya Bapa seluruh pengurus, seluruh pelayan tempat ini, terlebih jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami dimanapun kami berada Tuhan. Pakai kami menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi garam-Mu ya Bapa. Agar setiap orang-orang sekitar kami boleh melihat kebaikan Tuhan, boleh melihat pekerjaan Allah yang luar biasa melalui kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Juga untuk bangsa negara kami percaya di tengah-tengah pandemi ini akan segera berakhir Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Yang terbaik Tuhan untuk virus Tuhan COVID-19 boleh segera diselesaikan Tuhan Yesus, dan pandemi boleh segera berakhir ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan Allah memberkati bangsa kami boleh tetap bertahan dalam setiap kondisi. Tuhan Allah memberkati pemerintahannya, berikan hikmat ya Bapa untuk boleh melakukan setiap pekerjaan dengan baik, dengan roh takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa negara kami akan penuh dengan kebaikan Tuhan, akan melihat Tuhan pekerjaan Allah yang luar biasa dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya semua yang terbaik datang daripada Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus. Biar Allah yang memberkati, Allah yang mengurapi setiap kami. Kami siap ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan agar firman-Mu dibagikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Kita mau angkat satu buah pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Dengan antusias kita menaikkan pujian kita Bapak Ibu. Yuk. Katakan, mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Mari bertepuk tangan, katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan, puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mari dengan antusias katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Hanya Engkau yang kami puji Tuhan. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan,
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Ada antusias bertepuk tangan yuk. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari katakan puji Hosana. One, two. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Oh, puji Hosana. Kami puji nama-Mu Tuhan. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Mulia namanya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau nyembah Engkau Tuhan Yesus di hari ini ya Bapa. Dengan segenap hati kami Yesus. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh biar Engkau memuaskan setiap kami Tuhan. Hati yang haus menyembah Engkau Yesus. Kami angkat hati kami Tuhan. Biar Engkau Allah yang jamah setiap hati kami. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kau Allah yang sanggup memberikan kelegaan bagi setiap kami yang berbeban berat Tuhan. Kau Allah yang sanggup memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya nama-Mu yang kami sembah hari ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup, yang memberikan kelepasan bagi setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau Allah yang ada dalam setiap hidup kami Yesus. Sebab Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Sedetik pun tak pernah Kau tinggalkan kami Yesus. Sebab Kaulah penolong kami yang setia. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Kau Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. So kami tahu Kau Allah yang setia Yesus. Haleluya. Mari kita dengan antusias lebih sungguh lagi katakan, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi setiap keperluanku Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah
gagal. Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Haleluya, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sebab segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah penolong kami. Tetap setia Tuhan, tetap percaya. Tuhan setia segala perkara. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, di dalam Engkau kami sanggup melakukannya Tuhan. Yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sebab Kau Allah yang setia Tuhan. Dalam setiap perkara kami sanggup melakukannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Sebab di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Tuhan Yesus, Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Tetap percaya, percaya. Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh memuji memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Amin Yesus. Kami boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun secara online, tapi tidak mengurangi makna hubungan kami dengan Tuhan, perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, berkatilah Engkau Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Amin. Supaya kami dikuatkan, diteguhkan, dan semakin setia. Amin. Lebih setia lagi, khususnya dalam masa-masa yang sulit ini, yaitu virus corona yang melanda dunia, bahkan negara kami juga. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, menerima, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam, salam jemaat Tuhan. Hari ini kita kembali memuji memuliakan Tuhan. Kita kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Yang tema kita bulan Oktober ini adalah keluarga dan hubungan sesama anggota keluarga. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan manusia. Allah yang membentuk keluarga, lembaga satu-satunya yang dibentuk oleh Allah, sehingga begitu pentingnya
begitu sangat sangat mulia. Karena apa? Karena lembaga ini dibentuk oleh Allah sendiri. Tidak ada lembaga-lembaga dalam dunia ini yang dibentuk oleh Allah, hanya keluarga. Oleh sebab itu, mari kita pahami, mari kita camkan, mari kita renungkan apa maksud Allah memberikan atau menciptakan, membentuk rumah tangga itu atau keluarga itu. Saya akan bacakan di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke 27 dan 28, atau saya mulai ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah perintah Allah, itulah firman Tuhan tentang pembentukan manusia atau pembentukan keluarga. Allah membentuk mereka dan Allah menjadikan keluarga, yang itu sebabnya disebut keluarga ilahi. Orang yang menyembah kepada Tuhan atau orang yang berkeluarga di dalam Tuhan disebut keluarga ilahi. Artinya Allah yang berkenan di dalamnya, Allah yang membentuknya, Allah yang menyuruhnya, memerintahkannya. Dan kalau Allah membentuk keluarga itu, ada rencana Allah, yaitu yang pertama memberkati mereka. Dikatakan tadi Allah memberkati mereka. Dengar baik-baik seluruh keluarga yang dikasih oleh Tuhan dimanapun engkau berada, khususnya anak-anak muda, generasi muda. Keluarga itu jangan pernah dibentuk sebelum diperintahkan oleh Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Dan lalu kemudian dikatakan Allah memberkati mereka. Jadi biarkan dulu engkau diberkati Tuhan, baru kemudian kau masuk dalam mahligai rumah tangga suami istri. Tetapi banyak orang membentuk keluarga, mereka melakukan hubungan suami istri dulu, baru mereka diberkati di gereja. Tapi keluarga yang benar adalah diberkati dulu, diberkatilah mereka, lalu kemudian diberi kuasa, berkuasa untuk seluruh ciptaan Tuhan, ikan-ikan di laut, binatang-binatang melata di darat, burung-burung di udara, bahkan tumbuh-tumbuhan. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasainya. Kejadian 22 ayat 15 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepadanya, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan perintah kepada mereka untuk mempergunakan dan memakan buah-buah pohon yang ada di taman itu. Tetapi ada satu pohon buahnya tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan baik maupun pengetahuan yang tidak baik. Allah mengatakan jangan dimakan, maka ketika engkau makan, matilah engkau. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi jaga. Keluarga harus menjaga keharmonisan rumah tangganya, jangan melanggar firman Tuhan. Jangan melakukan perintah-perintah jangan melakukan perintah-perintah yang melanggar perintah Allah atau di luar perintah Allah, jangan lakukan. Turuti perintah Allah sehingga rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bahagia.
Nah, itu kepada keluarga secara bersama. Kepada suami, apa tugas suami diberikan oleh Tuhan kepada suami? Kepada suami, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 25. Ya, ayat 25, nanti 28 dan 33 ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. 33. Bagaimanapun juga bagi kamu, masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Lalu perintah Tuhan kepada suami sebagai kepala keluarga, dia dijadikan menjadi kepala keluarga. Di dalam Korintus itu atau di dalam Kolose juga dikatakan bahwa suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus menjadi kepala bagi jemaat. Jadi dia adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga. Istri harus tunduk dalam segala hal. Gak ada alasan, gak ada dalih mengatakan habis suami saya tidak bertobat, habis suami saya jahat, habis suami saya tidak mau ibadah. Tidak ada. Firman Tuhan katakan tunduk pada suami dalam segala hal. Suami yang memimpin rumah tangga, suami yang menentukan arah keluarga, suami yang memimpin rumah tangga, suami yang mengurus untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Dengar baik-baik wahai suami-suami, berfungsilah engkau di tengah-tengah keluargamu, lakukan tugasmu dengan baik. Lalu dikatakan dalam Petrus 1 Petrus pasal 3 ayat 7 dikatakan di sana hidup bijaksana dengan istri yang Tuhan berikan kepadamu. Hidup bijaksana dengan istri yang Tuhan berikan kepadamu sebagai kaum yang lemah, dan supaya doamu jangan terhalang. Agar doa saudara-saudara pria-pria, suami-suami dahsyat dan dikabulkan oleh Tuhan, harus mengasihi istri sebagai kaum yang lemah, dikatakan seperti diri sendiri. Di dalam Kolose tadi, Efesus tadi dikatakan mengasihi istri seperti diri sendiri. Seperti mengasihi dirimu. Tidak ada manusia yang tidak mengasihi dirinya. Mengasihi diri artinya merawat tubuh kita supaya jangan sakit. Kalau lapar makan, kalau haus minum, dan menjaga diri jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki. Maka demikian pula tindakan kita sebagai suami kepada istri. Menjaga istri kita jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak kita kehendaki. Itulah tugas secara singkat saya katakan kepada jemaat sebagai suami di tengah-tengah keluarga. Lalu bagi istri, istri katakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18 mengatakan seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Aku akan menjadikan bagi dia sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi wanita, ibu rumah tangga adalah penolong yang sepadan buat suami. Penolong yang sepadan itu artinya yang memahami, yang mengerti apa yang menjadi kesulitan bagi suami, apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh suami. Istri harus memahami. Jangan lalu menterornya lagi. Udah kelihatan suami lagi kesusahan, udah kelihatan suami lagi pusing, lagi panik, istri ngomel-ngomel lagi, ditambah lagi. Harusnya kalau melihat suami begitu pusing, lagi uring-uringan atau lagi melamun atau lagi diam sendiri, maka harus ditanya, kenapa harus demikian? Berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan pandangan, berikan motivasi supaya suami itu bangkit kembali. Mendampingi suami, menjadi penolong bagi suami dalam kelemahan-kelemahannya, dalam kekurangan-kekurangannya. Jangan justru membuli suami pada suami dalam keadaan kelemahan,
Pada saat suami dalam tidak berdaya, si istri bukannya justru membantu, tapi justru membuli, menerpa, dan bahkan memojokkan. Baik-baik, hati-hati dengan para istri-istri. Lalu teman untuk mewarisi kasih karunia Allah. Tugas orang tua kepada anak, dikatakan, wahai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan timbul akar kepahitan dalam hidup mereka. Sayangi anak-anakmu. Bahkan di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 18 dikatakan, hajarlah anakmu. Barang siapa orang tua atau keluarga atau ayah dan ibu tidak mendidik anaknya, tidak mengajar anak-anaknya, dalam ada kesalahan-kesalahan, ada kekeliruan-kekeliruan, ada salah jalan, dibiarkan saja, berarti Anda tidak sayang kepada anakmu. Hajar anakmu pada saat yang salah. Pakai rotan, kata firman Tuhan, kata Salomo. Pakai rotan menghajar anak pada saat anak itu salah. Tidak salah kalau kita memukul anak pada waktu salah, tapi pada waktu salah. Jangan nggak ada hujan, nggak ada panas, nggak ada badai, tiba-tiba marah sama anak, pukul anak, ya tentu dia akan memberontak. Oleh sebab itu baik-baik. Lalu kemudian itulah tugas kita kepada anak-anak kita. Lalu kemudian anak, dikatakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 15, ayat 5. Keluaran 20 ayat yang kelima mengatakan demikian. Keluaran 20 ayat 5. Kok beda dengan apa yang saya tulis ya? Ya, barangkali saya salah ayatnya, tapi bunyinya demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Saya ulangi sekali lagi. Hormatilah ayahmu dan hormatilah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Perintah Allah kepada anak-anak, hormati orang tua, ayah dan ibu, hormati. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang Allah berikan kepadamu. Artinya, menghormati itu bukan hanya sekedar hormat, ketawa, senyum, tidak. Artinya, ikuti perintah-perintahnya, ikuti nasihat-nasihatnya, terima nasihat-nasihatnya, petunjuk-petunjuknya. Kesulitan apa yang kau hadapi, minta petunjuk dari orang tua, hormat. Apapun situasi kondisi orang tua itu, mereka adalah orang tua kita. Tidak ada orang tua yang menghendaki anak-anaknya belangsak atau tidak sukses. Orang tua selalu menghendaki dan selalu berdoa supaya anak-anaknya sukses. Makanya diberikan pendidikan, sekolah, diarahkan dan dituntun serta dinasihati. Lalu dikatakan di tanah yang Tuhan berikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka kalau kau hormat dan menerima orang tuamu apa adanya, hormati, ikuti nasihat-nasihatnya, maka dikatakan panjang umurmu. Bahkan Tuhan berkati di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Di tanah yang Tuhan berikan kepadamu artinya pekerjaan, usaha yang kita lakukan akan berhasil, usaha yang kita lakukan akan sukses, usaha yang kita akan lakukan akan terus menanjak dan akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua, kalau kita mengurus orang tua kita, jangan mentelantarkan orang tua. Ada banyak anak-anak pada saat orang tuanya masih hidup, nggak pernah disayang, nggak pernah dihormat. Tetapi begitu orang tuanya meninggal, mereka menangis, lalu kemudian apa saja dilakukan. Bahkan dibawa, ditaruh peti yang paling mahal, yang mungkin kalau ada 1M kali dikasih petinya. Bukan itu yang menghormati orang tua. Saya katakan di saat mereka hidup, di saat mereka masih sehat, di saat mereka masih melakukan tugas-tugasnya, hormati mereka, ikuti nasihat-nasihatnya, senangkan hatinya. Apa yang mereka butuhkan, perhatikan. Apalagi mereka sudah tua, sudah lanjut usia, kau berhasil, punya kemampuan, perhatikan orang tuamu. Jangan menyesal di kemudian hari. Menyesal kemudian tidak ada artinya, kata firman Tuhan. Lalu Amsal pasal 4 ayat 1 mengatakan demikian. Amsal pasal 4 ayat 1. Dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah
dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dengarlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dengar nasihat, didikan, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah dari orang tua. Mungkin, dan bukan mungkin, pasti. Kalau saya tidak menghormati orang tua saya pada saat mereka masih hidup, pada saat saya mulai dari kecil sampai dewasa, sampai sudah berkeluarga, ya mungkin saya tidak bisa seperti sekarang ini. Saya katakan ini, saya ada pekerjaan Tuhan yang saya kerjakan, yang Tuhan percayakan bagi saya seperti sekarang ini. Saya katakan itu berkat doa-doa orang tua saya. Kakek nenek, papa mama, mertua, semuanya mempunyai peran. Mereka mempunyai andil, mempunyai mempunyai sesuatu yang berharga, sehingga saya bisa dipakai Tuhan sebagaimana apa adanya saat ini. Bukan karena saya gagah, bukan karena saya pintar, bukan karena saya berusaha, bukan karena saya pendidikannya hebat, bukan. Tidak ada pendidikan saya nggak punya apa-apa. Tapi di saat saya memulai pekerjaan Tuhan, di saat saya mulai melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saya mulai kerjakan dengan doa dan penyerahan diri kepada Tuhan dan berkat-berkat doa orang tua, sehingga bisa seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, rekan-rekan, para anak-anak muda, usia muda, mari lakukan dengan baik perintah-perintah Tuhan ini. Demikian pula orang tua, lakukan perintah-perintah Tuhan untuk mengasihi dan mendidik anak-anakmu, menghajar anak-anakmu. Dan supaya setiap anggota keluarga berfungsi sebagaimana firman Tuhan katakan. Biarlah firman Tuhan pagi ini membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, dan keluarga kita lebih menikmati anugerah Tuhan, dan keluarga kita menjadi keluarga ilahi. Keluarga ilahi artinya memuliakan, mengagungkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu katakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan, wahai seluruh jemaat dimanapun kau berada, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Ikuti perintah-perintah Tuhan itu, apapun kita sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai istri keluarga, sebagai anak di tengah-tengah keluarga, mari lakukan tugasmu. Karena satu kali kelak, wahai anak-anak, engkau pasti jadi orang tua. Ingat itu baik-baik. Satu kali kelak, engkau pasti jadi orang tua. Kalau kau jadi orang tua nanti, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau kau menghormati orang tuamu saat ini, maka engkau akan dihormati oleh anak-anakmu kelak. Itu yang saya rasakan, itu yang saya petik, itu yang saya nikmati dalam hidup saya saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit, kita berdoa kepada Tuhan dengan satu nyanyian. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, apapun kondisimu saat ini, apapun yang kau hadapi saat ini, dengar baik-baik. Tuhan memberikan kuasa bagimu. Tuhan memberkati keluarga. Tuhan memberikan perintah buat keluarga untuk bekerja sama, suami istri saling mengasihi, menghormati, mengasihi anak-anak, mendidik anak-anak dengan firman Tuhan. Didiklah anak muda pada saat masa mudanya, supaya kelak mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Amin. Haleluya. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Roh Kudus akan terus berkarya sehingga firman ini menjadi rema bagi kami semua, bagi setiap orang yang mendengar, bagi seluruh jemaat yang ada di manapun mereka berada. Bagi setiap orang yang mendengar, menerima, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, tangan-Mu akan terus berkarya sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang dahsyat di tengah-tengah dunia ini. Keluarga-keluarga ilahi yang dikehendaki oleh Tuhan, ciptaan Tuhan, bentukan Allah sendiri. Kami mampu menjalankan fungsi kami masing-masing sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai apapun kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh berfungsi untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Hidup rumah tangga kami menjadi harmonis, bahagia dan penuh sukacita, damai sejahtera yang dari sorga menyertai Engkau, menyertai kami semua. Karena Engkau telah berfirman kepada suami-suami, wahai suami-suami, kasihilah istrimu sebagai kaum yang lemah, supaya doamu tidak terhambat. Demikian pula Engkau berfirman kepada istri-istri, tunduklah kepada suami dalam segala hal. Oleh sebab itu, bawa kami sebagai suami istri, untuk kami boleh bekerja sama, bergandengan tangan, membina, memimpin, menuntun, dan membawa rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang rohani, menjadi rumah tangga yang ilahi, yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian pula anak-anak, hormatilah orang tuamu di tengah-tengah di tanah di Tuhan yang Tuhan berikan bagimu, supaya lanjut umurmu dan Tuhan pelihara dan berkati. Biarlah firman ini Bapa menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada, baik yang ada di Kapuk maupun yang ada di perumahan Villa Tamrin Bendara dan sekitarnya, Kecamatan Kosambi ini. Bahkan dimanapun mereka berada Tuhan, tangan-Mu berkarya menyertai, sehingga kami boleh menjadi alat yang berguna buat pekerjaan Tuhan, sehati menuntaskan amanat agung yang Tuhan berikan bagi kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, pelayan-pelayan Tuhan, pakai dan urapi agar dengan dahsyat terus melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan firman-Mu dan memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan, sehati menuntaskan amanat agung. Kami berdoa buat pemerintah kami, bangsa Indonesia. Berikan pimpinan pertolongan-Mu buat pemimpin kami Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf, agar mereka boleh bekerja sama, bergandengan tangan memimpin bangsa Indonesia menghadapi tantangan pergumulan akhir-akhir ini yang banyak demo Tuhan di mana-mana. Mereka tidak senang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, mereka kecewa, mereka tidak dapat, atau mereka karena tidak dipergunakan atau tidak dipakai, sehingga mereka menjadi kecewa, bahkan memberontak, bahkan mengadakan aksi-aksi untuk meruntuhkan kewibawaan pemerintah kami. Oleh sebab itu, berikan kekuatan, kesabaran, hikmat, akal budi kepada pemimpin kami, baik presiden maupun wakil presiden, para menteri-menteri, para anggota DPR, anggota MPR, anggota DPD, dimanapun mereka berada. Urapi dan pakai mereka untuk mereka boleh mengerti jabat tugas mereka masing-masing, fungsi mereka sebagai lembaga-lembaga, sebagai pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa buat kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang tidak senang kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Berikan mereka kesadaran, sadarkan mereka, bukakan, celikan mata rohani mereka, agar mereka melihat apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, keberhasilan-keberhasilan untuk mencapai tujuan, yaitu adil dan makmur bagi masyarakat Indonesia. Topangan-Mu menyertai Tuhan, sadarkan mereka sehingga mereka boleh sadar, berhenti melakukan kejahatan-kejahatannya. Terima kasih Bapa buat karya-Mu. Kami berdoa sekali lagi buat gereja Tuhan, khususnya gereja Betel Indonesia, dimanapun hamba-hamba-Mu berada, yang akhir-akhir ini banyak mengalami tantangan pergumulan. Berikan kami kesamaan pikir, kesamaan pandang, kesatuan hati, menuntaskan amanat agung, sehingga pemimpin kami, Pak Adi Abraham, Ruben Adi Abraham, beliau boleh memberi kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi dari Tuhan menyertai, sehingga memimpin GBI menjadi GBI yang dahsyat, GBI yang menjadi berkat, memberkati dimanapun berada, bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun bangsa negara kami, menyejahterakan rakyat. Terima kasih Bapa buat karya-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Amin.
Ya, kita mau mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Pertama, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Basirun Sirait yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biar Tuhan Allah yang memberkati terus keluarga, pelayanannya, pekerjaannya semua Allah yang memberkati. Next. Oke. Pengumuman selanjutnya. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau akhiri ibadah kita dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah Engkau lakukan bagi setiap kami. Yesus, terima kasih Yesus, ku naikkan syukurku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya kepadamu. Sekali katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku naikkan syukur. Terima kasih Yesus, Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya kepadamu. lebih dari katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku naikkan syukurku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, oh terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur hanya kepadamu. Biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, Yesus. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai seluruh saudara saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin.